Kali ini buku yang saya baca berjudul Sejarah Filsafat Islam, karya Abu Bakar Aceh. Buku ini diterbitkan Ramadhani Saleh tahun 1982. Cetakan kedua diberi kata sambutan oleh Muhammad Nasir, bertanda 15 Agustus 1968. Cetakan satu buku ini terbit tahun 1970. Dilihat dari tahun, ada masa mengendap buku ini sebelum keluar untuk dibaca masyarakat. Saya tidak ingin mengira alasan dari tidak langsung terbit setelah dapat kata sambut dari tokoh Islam ternama tersebut. Saya sesali diri karena harusnya saya membaca buku ini sebelum membaca buku-buku filsafat Islam dan teori yang lain, baik yang berasal dari disertasi maupun yang ditulis oleh orang Indonesia atau karya terjemahan. Sebab buku ini sesuai dengan judul menguraikan secara ringkas perkembangan pemikiran keagamaan Islam, baik ilmu kalam maupun filsuf muslim sampai aliran salaf dan tasawuf. Bentuknya kronologis dan sistematis, hanya saja gaya penulisannya dan kalimat dari kutipan sumber dan opini sang penulis bercampur, sehingga kurang nyaman saat dicerna dari setiap halaman ke halaman berikutnya saat proses membaca. Dari karya Abu Bakar Aceh ini, saya dapat mengetahui pengaruh filsafat Yunani pada umat Islam dalam hasanah ilmu dan pengetahuan, mengetahui filsuf yang cemerlang dalam nalar rasional, perbedaan pemahaman, aliran-aliran ilmu kalam, hasanah tasawuf, dan kajian mengenai akhlak atau moral dari para ulama seperti Abu Hamid Al-Ghazali dan Ibnu Miskawai. Terkait dengan moral, saya tertegun dengan kutipan yang tercantum pada halaman 134 bahwa Abu Hashim Al-Madani berkata, hanya ada satu kebajikan dan satu kejahatan bagi jiwa manusia. Kebajikan itu ialah sadar akan adanya Tuhan, dan kejahatan itu tidak memiliki kesadaran tersebut. Dari buku ini, bagian yang menarik saya tentang aliran Ahlus Sunnah. Pada halaman 93 terdapat pernyataan bahwa Abu Hasan Asy'ari, beliau wafat 965 Masehi, digelarkan pencipta Ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi beliau itu perintis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau yang membela Ahmad bin Hanbal ketika itu disalahkan oleh kaum Mu'tazilah dan dijebloskan ke penjara. Kenapa? Karena Ahmad Hanbal itu istiqomah pada teks hadis Nabi dalam menerangkan doktrin keagamaan. Karena itulah kemudian Ahmad Hanbal disebut sebagai ahlu hadis yang tekstualis. Abu Hasan Al-Asy'ari juga dikenal sebagai penentang paham Mu'tazilah dengan kritik dan sanggahan atas setiap argumen Mu'tazilah yang pernah dipelajarinya. Sekian bulan merenung, akhirnya memang ditemukan oleh Abu Hasan Asy'ari doktrin teologi Mu'tazilah itu memiliki kelemahan-kelemahan. Akhirnya ia membuang doktrin teologi Mu'tazilah. Selanjutnya ia dikenal sebagai seorang tokoh teologi Asy'ariyah yang kemudian populer disebut Ahlus Sunnah. Jadi paham Ahlus Sunnah ini lahir masa kekuasaan dinasti Abbasiyah. Tentu jaraknya jauh dari masa Rasulullah SAW dan mungkin juga tidak dikenal oleh Khulafa Rasyidun.
Yang empat itu, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib, tentu saja tidak mengenal beliau, tidak mengenal Abu Hasan Asy'ari, apalagi istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlus Sunnah saja. Kalau lantas ditanya apakah masa Rasulullah SAW ada paham-paham teologi, ada aliran-aliran kalam, ada aliran-aliran fikih dan sebagainya, tentu dapat dijawab tidak ada, karena setiap perselisihan diselesaikan oleh Rasulullah SAW, baik urusan agama maupun sosial kemanusiaan. Otoritasnya atau wewenangnya penuh berada pada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan masa Khulafaur Rasyidun berdasarkan riwayat ada yang dijadikan rujukan dalam agama, bahkan khalifah yang berkuasa pun meminta nasihat. Beliau ini Ali bin Abi Thalib yang disebut dalam hadis sebagai pintu ilmu. Jadi beliaulah yang kerap kali dijadikan penasehat oleh Abu Bakar, Umar, dan juga membantu Utsman bin Affan. Abu Bakar, Umar, dan Utsman saat menjadi penguasa di Madinah, dalam sejarah sering konsultasi kepada Ali bin Abi Thalib. Diceritakan dalam sejarah melakukan konsultasi kepada beliau. Memang ada khalifah yang menugaskan mu'alaf dari Yahudi untuk mengajarkan agama di Masjid Nabawi. Ini perlu dikaji secara historis kesahihannya dan alasan diberi wewenang pengajaran agama oleh mu'alaf tersebut. Sedangkan sahabat yang dekat dengan Nabi dan masuk generasi as-sabiqunal awwalun tidak diberi wewenang untuk mengajarkan agama. Nah, ini problem yang harus kita kaji kembali. Benarkah bahwa ada mu'alaf Yahudi yang diberi wewenang untuk memberikan pengajaran agama di Madinah, tetapi kalangan as-sabiqunal awwalun tidak diberi ruang untuk menyampaikan agama itu? Tidak diragukan, hampir semua buku sejarah mengisahkan pecahnya umat Islam pasca wafat Rasulullah SAW. Dari Syakifah terbagi dua, antara yang menerima Abu Bakar dan yang menolak berbaiat kepadanya. Begitu juga masa Umar bin dan Utsman melahirkan gerakan demonstrasi hingga berujung kematian Khalifah ketiga. Masa ini pula umat Islam kian terpecah dan gerakan politiknya terpecah juga. Setidaknya ada 4 golongan yang masing-masing dikomandani oleh Aisyah binti Abu Bakar, Muawiyah bin Abu Sufyan, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Wahab Rashiwi. Yang terakhir ini adalah yang kita kenal sebagai gerakan dari Khawarij. Dari 4 gerakan politik ini, hanya golongan Aisyah yang tidak melahirkan paham keagamaan atau ilmu kalam. Muawiyah dengan kekuasaan di Damaskus menanamkan sikap benci pada Ahlul Bait dan mengagungkan para sahabat. Gerakan keagamaan ini oleh cendekiawan disebut Al-Muawiyat, dan Ayatullah Kamal Haidari menjulukinya dengan Al-Nahjul Al-Umawi, yang dapat diberi makna paham keagamaan politik Bani Umayyah. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib muncul paham Syiah Ali, dan lahir pula Khawarij yang dipimpin oleh Abdullah bin Wahab Rasibi. Khawarij asalnya pendukung Ali bin Abi Thalib, kemudian memisahkan diri setelah peristiwa tahkim dan memusuhi orang-orang Islam yang berbeda paham dengan Khawarij. Selanjutnya, masa kekuasaan dinasti Umayyah. Selain yang disebutkan, muncul paham Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, dan lainnya. Masa dinasti Abbasiyah muncul Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan filsuf Muslim seperti Al-Kindi, Farabi, Ibnu Sina, dan komunitas Ikhwanus Shafa. Mereka adalah kelompok-kelompok ilmuwan yang menggeluti pemikiran-pemikiran rasional. Di antara mereka terjadi dialog pemikiran dengan aneka argumentasi. Para filsuf sudah jelas kuat dari nalar rasional, termasuk kaum Mu'tazilah.
sedangkan yang lainnya masih berpedoman pada argumen tekstual Al-Quran dan hadis. Ini menurut Abu Bakar Aceh yang khas dari mutakalimun, yang biasa kita sebut ahli kalam, teolog muslim, atau ahlu akidah, yang berbeda dari para filsuf maupun para sufi. Dari karya Abu Bakar Aceh ini yang menarik perhatian saya pada pokok-pokok keyakinan Ahlus Sunnah yang dirintis oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, wafat 944 Masehi. Kedua tokoh ini menetapkan pada pengikutnya untuk percaya dengan 6 rukun: iman Allah, malaikat, nabi, kitab, hari akhir, qada wa qadar. Disebutkan juga agama agar mencintai orang-orang yang dipilih oleh Nabi sebagai sahabatnya, yaitu disebut dengan as-sabiqunal awwalun, mengakui imam setelah Rasulullah SAW adalah khulafa rasyidun yang keempat. Tidak boleh membongkar perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Percaya ada azab kubur, percaya pada pahala sedekah, doa sampai kepada orang yang wafat, dan menetapkan sifat-sifat Allah terdiri dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz. Itu pokok-pokok keyakinan dalam Ahlus Sunnah yang digariskan oleh atau yang diciptakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Pokok ajaran Ahlus Sunnah tersebut di Indonesia masuk dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam dan dimengerti sejak SD, SMP, dan SMA atau SMK, bahkan perguruan tinggi. Karena itu bisa dikatakan umat Islam secara doktrin teologi berpaham Ahlus Sunnah ini di Indonesia. Meski tidak diingkari terdapat tradisi yang dilakukan oleh kaum muslim Syiah di Indonesia. Kembali pada isi buku, bahwa Abu Bakar Aceh memasukkan seluruh pemikiran dan paham dalam Islam yang non-fikih dan non-hadis pada hasanah filsafat Islam. Dapat dipahami karena ilmu kalam, filsafat, tasawuf, tajdid yang berorientasi kembali pada masa salaf, dan kajian moral pun masuk dalam ranah pemikiran manusia. Dalam hal ini, para tokoh Islam dari sejak Khulafa Rasyidin sampai abad modern bermunculan sebagai ulama atau ilmuwan dengan berbagai karya ilmiah yang sampai kini dapat diakses dan bermanfaat bagi kehidupan manusia, bahkan dijadikan referensi dalam kajian-kajian. Dengan membaca karya Abu Bakar Aceh ini, saya mengetahui penggerak utama sekaligus mengibarkan seruan kembali pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW adalah Ibnu Taimiyah Al-Harrani. Dia hidup tahun 1263 sampai 1328 Masehi. Ia seorang ulama yang berasal dari Turki, kemudian menetap dan meninggal dunia di Damaskus, Suriah. Gerakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah dihidupkan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Beliau berasal dari Saudi Arabia pada abad ke-18 Masehi. Perlu ditelaah mengapa yang menjadi slogan Al-Quran dan Sunnah. Bukankah riwayat yang disebut keduanya sebagai pedoman itu tidak kuat dari analisis ilmu hadis? Sayangnya, Abu Bakar Aceh dalam buku ini hanya menguraikan aspek historis dan doktrin tajdid sebagai memurnikan amaliyah umat Islam yang sudah dicemari unsur dari luar Islam. Jadi hanya sebagai pemurnian agama, tidak memberikan penjelasan tentang kenapa mengambil rujukan kitab Allah wa sunnah itu. Di Indonesia, gerakan tajdid makin tumbuh sebagai komunitas berpaham Wahabi yang tidak jarang menimbulkan masalah di tengah masyarakat yang menganut paham Ahlus Sunnah. Bentuk gerakannya seperti gerakan pemuda hijrah dengan belajar kajian di berbagai tempat. Meski gerak dalam kajian, sayangnya cenderung anti dengan paham atau mazhab lain yang berbeda. Dikit-dikit bilang haram, bid'ah, tahayul, musyrik, terutama pada sejumlah kegiatan budaya yang diselenggarakan muslim tradisional seperti Nahdlatul Ulama dan pengajian masyarakat kampung. Kaum Wahabi ini juga anti dengan paham Syiah. Saya sepakat dengan Abu Bakar Aceh
bahwa aliran Wahabi ini dengan seluk-beluknya hampir merupakan suatu mazhab tersendiri dalam Islam. Pada konferensi ulama Ahlussunnah di Chechnya tahun 2016 dinyatakan bahwa Wahabi bukan Ahlussunnah. Secara keseluruhan, buku sejarah filsafat ini memiliki kesamaan dengan karya Nurhalis Wajid yang berjudul Hasanah Intelektual Islam, karya-karya Harun Nasution. Dari mereka, saya dapat mengetahui tentang hasanah keagamaan dan pemikiran Islam yang beraneka ragam. Seharusnya dengan aneka ragam pemahaman Islam ini, umat Islam Indonesia sadar bahwa agama Islam yang dipraktikkan dan dicerna oleh akal manusia tidaklah tunggal, tidaklah satu paham. Dan inilah kekayaan umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum.